Perkenalkan, saya Kristianto, co-founder sekaligus Chief Marketing Officer di Evosite, PT Indonesia Solusi Data. Kenapa sih kita harus engage dengan dunia digital ya? Nah, mungkin ini beberapa hal yang cukup menarik ya, beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bahwa ternyata proses untuk pencapaian 50.000 customer itu untuk masing-masing brand itu sangat berbeda jauh ya. Jadi kalau dulu itu masih menggunakan telepon yang kabel ya, kemudian yang modal yang diputar gitu ya, itu butuh sekitar 75 tahun nih untuk bisa sampai 50 million user. Kemudian berikutnya ada komputer itu 13 tahun untuk sampai 50 juta user. Ada internet, ada Facebook, ada juga iPod, itu antara 3 sampai 4 tahun untuk mencapai 50 million user. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau dilihat makin lama bahwa produk itu makin cepat ya untuk bisa sampai sekian ribu user gitu ya. Terakhir ini sempat booming waktu lalu ya, ada namanya Pokemon ya. Ini orang sangat interest, sangat hype dengan Pokemon Go ini. Nah, itu cukup 16 hari untuk bisa mencapai 50 million user. Jadi kecenderungannya produk itu makin cepat untuk bisa dikenal dan digunakan oleh customer. Nah, berikutnya kaitan dengan digital evolution, bahwa kalau dulu itu proses untuk pengenalan atau pembelajaran sebuah produk itu cukup lama ya. Jadi ada innovation, ada early adopter, ada early majority, late majority, sampai dengan langgam, proses cukup panjang ya. Jadi dengan teknologi digital saat ini, ternyata proses itu makin pendek. Jadi innovators, kemudian ada early adopters digunakan cukup banyak dan cukup viral, dan waktunya pendek, setelah itu hilang. Nah, ini sekarang sama ya. Sekarang hari ini pasti sudah nggak ada yang main Pokemon ya, karena udah lewat itunya masanya. Nah, ini juga yang saat ini kita alami pada masa ini industri namanya industri 4.0. Ini kalau kita sedikit feedback ke belakang, ini ada industri 1.0, 2.0, 3.0, dan terakhir 4.0. 1.0 lebih ke arah untuk revolusi industri, pada saat itu jadi revolusi industri di Inggris. Kemudian 2.0 itu dikenal ada namanya teknologi yang mulai mengenal sebuah listrik masuk ke situ. Kemudian 3.0 ini ada mulai dikenal ada otomatisasi, ada komputer, dan benda-benda elektronik lainnya. Sementara di 4.0 ini sudah masuk dalam industri yang berbau dengan internet. Jadi ada IoT, ada network, dan sebagainya. Nah, tanpa terasa saat ini kita masuk dalam industri yang bisa dibilang industri 4.0. Nah, kemudian kaitan dengan apa yang saat ini kita alami ya, sebetulnya yang kita jalankan masa-masa di mana hubungan antara gadget dan kita tuh sebagai manusia tuh sangat dekat kaitannya. Nah, ini yang bilang namanya Society 5.0. Jadi itu ada IoT, ada Big Data juga, ada AI, ada augmented reality, AR, ada virtual reality, dan sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu sempat merasakan ya, kalau misalnya sedang keluar rumah gitu ya, sedang keluar belanja, kalau disuruh pilih antara ketinggalan HP dan ketinggalan dompet, pasti cenderung lebih baik dompetnya ketinggalan ya dibanding HP ketinggalan ya. Kalau HP ketinggalan itu udah repot ya, karena harus belajar dari situ, kemudian jalan dari situ juga, kemudian belanja dari gadget juga. Kalau dompet ketinggalan, bayar masih bisa pakai HP ya, pakai handphone. Baik, selanjutnya ini yang kaitan dengan big data, seperti tadi disampaikan pada Society 5.0. Ini banyak hal yang kita temukan di sini, ada deep learning, ada big data juga, ada kemudian juga predictive analysis, terutama untuk aktivitas sales, customer service, kemudian juga ada NLP atau Natural Language Processing, ada Artificial Intelligence. Nah, saat ini yang banyak dibahas adalah terkait dengan Artificial Intelligence yang saat ini banyak digunakan untuk melihat pola perilaku sebuah kejadian. Machine learning juga menjadi hal yang penting, sehingga nanti semua proses aktivitas yang sifatnya reguler atau yang sifatnya itu standar atau umum, itu semua bisa
dijalankan lewat sebuah otomatisasi mesin. Bapak Ibu sekalian, ini yang slide cukup menarik ya. Ini saya senang sekali menyampaikan hal ini. Ini kalau dilihat sebelah kiri itu ada usia ya, jadi 10, 14, kemudian sampai terakhir ada 50. Ini usia, di mana usia ini ada dua hal. Jadi ada yang sifatnya ada digital native dan digital imigran. Nah ini dua hal. Jadi di kelompok native dan imigran. Apa sih digital native? Mereka adalah yang sejak lahir ya, kemudian besar itu udah dekat dengan gadget, dengan handphone, dengan tablet dan sebagainya. Sementara kalau yang imigran itu mereka mengenal terhadap gadget dan sebagainya itu pada saat mereka sudah dewasa. Jadi kalau saya mungkin masuk yang ini ya 40%-nya. Nah ini di sini makin lama digital imigran ini makin lama makin berkurang ya. Sementara untuk digital native ini semakin hari semakin akan tumbuh terus. Jadi makin banyak mereka yang hadir, mereka yang lahir, mereka yang tumbuh besar itu langsung dihadapkan dengan gadget. Bahkan sekarang sekolah pun kalau nggak pakai gadget nggak bisa sekolah ya. Jadi sekolah lagi dengan kondisi online saat ini, siswa maupun guru juga wajib mengenal gadget dan aplikasinya. Ini juga kenapa kita harus engage dengan hal digital. Ini yang ada sebuah buku yang cukup menarik ya, Marketing 5.0 yang dibuat oleh Pak Hermawan Kartajaya. Di sini membahas antara teknologi for humanity. Jadi maksudnya antara teknologi itu sangat dekat kaitan dengan kehidupan manusia, termasuk juga journey sisi customer-nya. Nah, 5.0 ini ada berapa hal, ada NLP, ada robotik, ada sensor, ada IR, ada VR, ada IoT dan blockchain. Jadi hal ini yang menyebabkan manusia itu sebenarnya antara manusia dan mesin lah sebagai satu hal yang udah seperti tidak bisa dipisahkan. Ini juga termasuk yang patut kita bahas bareng-bareng, terutama kaitan dengan generation gap. Jadi ini ada generation untuk yang baby boomers, kemudian Gen X, Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha ya. Nah ini ada untuk generation gap juga, jadi masing-masing ada usianya, lahirnya kapan, ini juga merupakan challenge bagi kita, kenapa kita harus go untuk digital social media. Ini ada namanya omnichannel. Nah, omnichannel ini gimana kita dilayani oleh suatu produk ya, brand itu dengan channel-channel yang khusus. Sementara yang omnichannel ini kita si customer itu dilayani dengan satu kanal yang memang secara kontinu tidak berubah. Jadi sepanjang dia berhubung dengan lewat Twitter dan produk bisa jual lewat Twitter juga. Nah, ada ini adalah tadi yang sampaikan Bu Liz, ada zero moment of truth. Jadi biasa kalau kita sebelum beli produk itu pasti nge-reviewnya lewat website, lewat YouTube, lewat Instagram, dan kita review lagi sebelum kita memutuskan untuk pembelian sebuah produk. Nah ini ada suatu case menarik ya. Jadi selama pandemi ini 2 tahun belakang ternyata behavior dari aktivitas kita berinteraksi dengan internet itu semua berubah ke online ya, dan ini diyakini akan tetap akan bertumbuh ya, walaupun sekarang kondisi sudah mulai membaik ya untuk pandemi ini. Jadi tetap orang akan memiliki waktu untuk bisa beraktivitas lewat online. Ini sebelum masuk ke bagaimana kita berinteraksi dengan sosial media, bagaimana mengukurnya. Nah ini ada 4 hal yang patut kita ketahui. Pertama ada sektor geografik, kemudian behavioral, psikografik, dan demografik ya. Nah ini ada nama Ocean Framework. Ini lebih ke arah psikografis. Jadi membagi segmentasi audiens itu menjadi 5, ada open, consciousness, extrovert, agreeable, dan neurotic. Ini kaitan dengan bagaimana sebenarnya produk itu atau brand itu dipasarkan ke pelanggan, dan bagaimana sifat atau karakteristik dari masing-masing user pada sosial media. Karena ternyata setiap media sosial itu mempunyai karakteristik atau sifat dari user yang berbeda. Jadi di Twitter, di Instagram, Facebook itu beda karakteristik dari customer-nya.
Ini contohnya adalah brand-brand karakteristik yang di Twitter, YouTube, dan Instagram masing-masing berbeda untuk sifat-sifatnya. Nah, ini satu hal lagi yang kaitan dengan psikografik, yaitu audience emotion, yaitu mengukur bagaimana respon terhadap produk kita atau brand kita yang dipasarkan lewat sosial media. Jadi bagaimana tanggapan, apakah happy, apakah senang, apakah joy, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sempat kita kerjakan juga pada saat MotoGP di Mandalika bulan Maret lalu. Ternyata kebanyakan mereka banyak yang menikmati atau joy dengan acara tersebut.